Pada kesempatan saat ini saya ingin mereview sebuah film yang mendapatkan penghargaan Best Picture Oscar pada tahun 1991 dengan judul Dances with Wolves yang disutradarai oleh Costner yang menjadi pemeran utama itu sendiri dengan nama karakter Dunbar. Dances with Wolves ini menceritakan sebuah prajurit bernama Dunbar yang putus asa hingga melakukan serangan bunuh diri pada suatu peperangan, yang ternyata serangan bunuh diri itu membuat pasukannya menang. Sebagai penghargaan kepada dirinya, atasannya ingin mengabulkan permohonan dari dirinya, dan si Dunbar ini ternyata membuat permohonan ingin menjadi penjaga pos perbatasan, di mana sebenarnya permohonannya ini masuk akal karena dia ingin menghindari perang awalnya. Tetapi perjalanan dia menjadi penjaga pos perbatasan itu menemukan banyak hal-hal unik di baliknya, di mana dia bertemu dengan suku natif Amerika, suku Indian, Sioux, namanya kurang lebih begitu ejaannya. Dan awalnya dia takut terhadap suku tersebut dan mulai mengawasi suku tersebut. Akhirnya dia mulai mempelajari tentang suku tersebut, mulai mengenal tentang orang-orang termasuk kepala suku dari suku Sioux tersebut. Kemudian mulai mempelajari bahasa dan kebudayaan dari suku tersebut, hingga pada akhirnya dia mulai berteman dengan orang-orang dari suku tersebut, akrab hingga akhirnya menjadi bagian dari mereka pada akhirnya. Kurang lebih begitu sinopsisnya. Film ini memiliki durasi yang agak panjang ya, sekitar kurang lebih 4 jam. Jadi mungkin bagi kalian yang agak kurang suka menonton film dengan durasi yang panjang, kurang tertarik dengan film ini. Tetapi bagi kalian yang bisa fokus dan senang mengikuti, pasti sangat cocok dengan film Dances with Wolves ini. Sebenarnya Dances with Wolves itu sendiri berakar pada nama dari pemberian kepada Dunbar dari orang-orang suku Sioux, di mana mereka pada awalnya melihat Dunbar sedang melawan serigala, hingga pada akhirnya mereka menamakan Dunbar Dances with Wolves, berdansa dengan serigala. Ya agak unik ya nama-nama suku Indian ini ya, berkaitan dengan alam. Ya, film Dances with Wolves ini sebenarnya sangat menarik karena dengan sebuah cerita yang sederhana dapat dikemas dengan luar biasa dan dengan istimewa. Bagaimana dari cerita yang sederhana seorang perwira ingin menjaga perbatasan dan pada akhirnya mengenal suku Indian dapat dikemas dengan semenarik mungkin. Dan juga kita bisa melihat dari sinematografinya yang sangat memanjakan mata, di mana dikasih lihat kepada kita dari kondisi alam dari Amerika Serikat pada tahun 1800-an yang sangat bagus ya, masih belum ada gedung-gedung dan masih banyak hutan-hutan yang hijau, masih banyak pegunungan-pegunungan, masih banyak tebing-tebing, masih banyak padang-padang rumput yang hijau. Kita diperlihatkan dengan sangat baik rupa-rupa kondisi alam dari Amerika itu, dimana hal itu sebenarnya menjadi poin plus bagi film ini karena segi sinematografinya sangat memukau bagi kita. Kemudian kita juga diperlihatkan dengan agak sedikit detail mungkin tentang kebudayaan dari suku Sioux itu sendiri, seperti tradisi perburuan kerbau, di mana tradisi perburuan kerbau itu dilakukan tiap musim-musim tertentu, di mana
kerbau Amerika sedang banyak-banyaknya dan mereka melakukan perburuan untuk makanan selama beberapa musim, persediaan makanan bagi mereka. Kemudian ada juga budaya peperangan antar suku yang sebenarnya tujuan dari peperangan antar suku ini bukan karena politik, tetapi karena pangan dan tempat tinggal. Jadi memang harus mereka lakukan pada saat itu tentunya ya, dengan konteks zaman pada saat itu pangan dan tempat tinggal menjadi hal yang sangat urgen bagi mereka, khususnya suku Native Amerika ini, suku Sioux ini. Bagaimana sebuah kebudayaan yang sangat unik itu dikemas dengan menarik sehingga menjadi penambah insightful bagi kita para penontonnya, dimana kita yang menonton mendapatkan pelajaran-pelajaran baru tentang kebudayaan suku Indian yang mungkin belum tentu kita temukan di tempat lain. Ya, film ini menurut saya adalah sebuah pengandaian bagaimana jika pada masa tersebut orang-orang kulit putih mau mempelajari lebih dalam lagi tentang orang Indian, tentang kebudayaannya, tentang bagaimana cara mereka bersosialisasi. Dunbar ini di sini, di karakter Dunbar ini menurut saya sebagai sebuah pengandaian bagaimana seandainya ini loh orang kulit putih, jika mereka mau bersosialisasi, jika mereka mau mengenal lebih dalam lagi orang-orang Indian dan mulai bisa mengenal orang-orang Indian, mungkin penindasan terhadap orang-orang Indian, terhadap orang-orang Native Amerika tidak akan pernah terjadi, dan orang kulit putih dengan orang Indian dan dengan orang-orang lainnya pun bisa hidup dengan selaras, bagaimana orang Indian dapat selaras dengan alam dalam kehidupan. Dan dalam film ini juga kita diperlihatkan bagaimana sebenarnya Dunbar sendiri yang orang non-Indian, yang orang kulit putih, pada akhirnya mampu melakukan hal itu dan mampu menjadi bagian dari suku Indian tersebut, yang mana pada saat itu diceritakan sangat susah karena orang Indian tuh, karena banyak dari orang-orang lain yang menginvasi mereka, pada akhirnya sulit percaya pada orang-orang baru. Kan selama ini orang Indian tuh banyak yang menginvasi ya, tidak hanya orang kulit putih, dari orang Meksiko, orang mana, pada akhirnya mereka menjadi sulit untuk percaya terhadap orang-orang lain di luar suku mereka sendiri. Tapi pengecualian dengan Dunbar ini, di mana Dunbar bisa menerobos batas-batas itu dan pada akhirnya bisa hidup dengan mereka, dan bahkan ketika berperang dengan orang kulit putih, Dunbar berada di sisi orang Indian, di suku Sioux, membela mereka pada akhirnya, walaupun pada akhirnya mengalami kekalahan dan akhirnya Dunbar beserta orang-orang Indian lainnya harus mengungsi, tapi pada akhirnya diperlihatkan bahwa Dunbar ini bisa menjadi bagian dari mereka. Film ini tuh tentang bagaimana kita tuh sebenarnya bisa saling mengenal, bagaimana semua penindasan yang ada di dunia ini tuh sebenarnya terjadi karena kita belum cukup mengenal satu sama lain. Seandainya kita bisa saling mengenal, mungkin penindasan yang ada di muka bumi itu tidak akan pernah terjadi ya. Film ini sangat bagus, baik dari segi acting, dari segi alur juga bagus, story lainnya sangat bagus walaupun sederhana, tapi seperti yang saya bilang tadi dikemas dengan sangat istimewa. Pada akhirnya film ini menjadi sebuah penyejuk bagi kita di dalam kondisi dunia ini yang sangat banyak peperangan, banyak hal-hal yang sangat merugikan lah. Film ini menjadi penyejuk bahwa sebenarnya kita bisa saling mengenal satu sama lain, dan jika kita saling mengenal satu sama lain,
itu bisa menghindari sebuah peperangan, penindasan, dan hal-hal buruk lainnya. Skor dari saya sih untuk film ini dari 1 sampai 10, 8/10 ya, karena film ini cukup menarik ya. Kurang lebih itu dari saya. Semoga saya bisa mereview film-film lainnya. Terima kasih banyak semuanya.